Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Ini buat imam. Ini deh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi di waktu malam. Jangan lupa mengajak teman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Tangerang Selatan beserta seluruh jajaran, Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Raya Bintaro Jaya beserta seluruh jamaah majelis taklim, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita kajian duha ini bulan menenangkan jiwa. Yang pertama kita bahas kata jiwa dulu. Jadi sebelum agama Islam datang ke Nusantara, nenek moyang kita sudah tahu bahwa manusia ini terdiri dari dua unsur. Ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Itu tercermin dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, ketika Islam datang, itu terlihat dalam ucapan kita waktu mohon maaf Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Sebetulnya itu zahir. Zahir artinya kelihatan, tapi karena susah menyebut zahir, lahir jadinya. Zahir kelihatan, batin yang tidak kelihatan. Yang zahir ya ini, kulit, darah, tulang, kuku, bulu, sumsum, kepala, tangan, kaki. Yang tidak kelihatan, inilah yang di dalam diri kita ini, yang disebut sebagai roh, jiwa, menenangkan jiwa. Bulan Ramadan ini katanya bulan yang menenangkan jiwa. Apa iya jiwa kita tenang Ramadan ini? Oh iya Pak Ustaz, suami saya yang biasanya marah-marah, ngamuk-ngamuk, Ramadan ini tenang. Kenapa? Tidur terus. Pertanyaannya, apakah kita ini pernah tenang? Apakah betul-betul ketenangan itu ada? Jadi mengumpamakan ketenangan jiwa itu ilustrasi gambarannya seperti ombak di tengah laut. Kadang-kadang dia berombak sampai datang angin utara naik 3 meter. Kadang-kadang dia tenang. Begitu pada jam 3, jam 4, jam 5 sore ombaknya naik ke atas. Begitu masuk 3 butir kurma, tenang. Pergi ke masjid, rakaat pertama bergejolak lagi. Rakaat ke-8 tenang. Di sebagian masjid rakaat 8 pun masih bergejolak. Rupanya 20 rakaat. Baca Qur'annya pun begitu juga, bergejolak, berombak, angin puting beliung. Karena baru juz 1. Begitu amma yatasaalun, tenang. Jadi sebetulnya jiwa kita itu kadang-kadang bergejolak, kadang-kadang tenang. Waktu masuk sekolah bergejolak, begitu tamat sekolah alhamdulillah tenang. Mulai masuk kuliah bergejolak, apalagi UKT tinggi. Begitu wisuda tenang. Pulang wisuda bergejolak, karena mulai tetangga nanya, kerja di mana? Bergejolak. Sudah dapat kerja, tenang. Begitu sudah dapat kerja, tenang, bergejolak lagi. Teman-teman nanya, udah nikah belum? Begitu nikah di atas pelaminan, tenang. Beberapa hari pernikahan, udah mulai nanya, istri sudah ngandung belum? Bergejolak lagi. Begitu istri mengandung, tenang. 9 bulan bergejolak lagi, nggak lahir-lahir, katanya sesar. Begitu anak lahir, tenang. Setelah anak lahir, mulai orang nanya, sudah pandai jalan belum? Anak sudah pandai jalan, enggak tenang. Kenapa? Ya anaknya jalan terus.
Jadi sebetulnya hidup ini ya begitu. Makanya jangan heran kalau ceramah Ustaz Somad juga kadang-kadang kelihatannya dia tenang. Ini termasuk sedang tenang ini sekarang. Nah, ada masanya itu nggak tenang, bawaannya berapi-api. Jadi bagaimana cara menenangkan jiwa ini? Cara menenangkan jiwa ini ada 5 langkah. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat nggak? Belum saya sampaikan. Yang pertama, kita yakini bahwa Allah punya rencana terhadap hidup kita. Nah, itu yang pertama. Allah punya rencana terhadap hidup saya, tapi saya nggak tahu apa rencana Allah. Maka saya tetap buat rencana tentang diri saya. Dan ketika rencana saya tidak tercapai, maka saya mengatakan rencana Allah jauh lebih indah. Rencana Allah jauh lebih baik. Itulah yang disebut dengan takdir. Saya Pak Ustadz maunya nikah sama dia, saya 1 semester sama dia, saya 1 KKN sama dia, tapi ternyata cinta bertepuk sebelah tangan, cinta ditolak, tampak bertindak. Padahal kalau dia pakai jurus kita pagi ini, dia akan berkata, apa kata dia? Itu memang rencanaku, tapi rencana Allah jauh lebih indah. Makanya adik-adik jangan terlalu melu. Makanya kalau laki-laki mau menikah, jangan katakan kaulah satu-satunya. Jangan. Kalau kau siap menerima aku dan kau mau jadi bidadari surgaku, kupinang kau dengan istrinya. Tapi kalau kau tidak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tubuh bilang berganti, bilang satu tubuh seribu. Begitu, jangan dikit-dikit bawaannya, aku bunuh diri, aku mati. Semua akan pahit pada masanya. Kalau mau menenangkan jiwa, apakah itu dalam rumah tangga, apakah itu dalam bisnis dan usaha, apakah itu dalam bidang politik dan sosial, kita mengatakan ini rencanaku, tapi rencana Allah jauh lebih indah. Saya dalam kehidupan saya begitu. Saya habis S1 nanti mau ke Universitas Saddam Hussein. Ngobrol sama kawan-kawan waktu lagi haji, kumpul semua. Kau dari mana? Dari India. Gimana S2 di India? Mantap, murah, enak di India. Iya, perindavan. Bisa haji tiap tahun nggak? Bisa. Itu pertanyaan pertama. Karena kalau bisa haji tiap tahun, bisa kerja 3 bulan di Makkah. Oh, masuk dalam daftar. Bahasa Arabnya? Bahasa Arab. 3 bahasa kita bisa di India. Bahasa Arab, bahasa Inggris lancar juga. Everything tour ya. Dan ada satu lagi man. Kau kalau sekolah di India, kau dapat bonus bahasa Urdu. Kya hal hai pikir, kau terus kita. Berarti oke, masuk dalam daftar. Nanya lagi, mana lagi? Pakistan. Pakistan gimana? Pakistan ada IIU, International Islamic University. Masuk lagi. Rencana Allah kita nggak tahu. Tapi akhirnya saya pilih Saddam Hussein University. Kenapa? Karena dari Baghdad ke Madinah bisa naik bis, haji bisa tiap tahun, dan yang paling penting dari segalanya, gratis. Maka saya sudah tentukan, saya mau ke Saddam Hussein University. Tahun 2002, saya selesai S1 dari Mesir, sudah siap-siap mau ke Baghdad. Tiba-tiba Universitas Saddam Hussein di Baghdad rata dengan tanah, dibom sama George Bush laknatullah alaih. Nah, pulang saya ke Malaysia, dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 masjid. Ya begitu rencana Allah. Saya masuk ke UGM University Kebangsaan Malaysia. Ternyata sekarang baru saya tahu hikmahnya. Setahun saya di UGM dan sekarang saya bolak-balik ke Malaysia. Orang Malaysia nanya saya, Ustadz dulu kuliahnya di mana? Saya pernah kuliah di Malaysia. Dan seketika saya ceramah di UGM, profesornya bilang, Ustadz Abdul Somad ini adalah alumni UGM. Saya malu. Saya bilang, kok saya nggak alumni, saya cuma 2 semester di sini. Ada aturan baru, 4 hari pun alumni. Walaupun saya nggak selesai di UGM, saya diakui. Dan rencana Allah, saya selesainya di Maroko, selesai. Dan Allah SWT punya skenario yang baik. Rencana saya bagus, tapi rencana Allah jauh lebih bagus. Tapi jangan gara-gara ada rencana Allah, lalu kita nggak punya rencana.
Bagaimana visi misi ke depan? Kata Bapak Wali Kota Tangsel bertanya kepada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tidak ada kepala. Gimana visi misi Tangsel 2027 ke depan? Kita serahkan aja pada rencana Allah, Pak. Nggak bisa. Kita mesti ada rencana kita. Rencana kita itu disebut dengan usaha atau ikhtiar. Yang terjadi rencana kita atau rencana Allah? Kalau memang yang terjadi rencana Allah, ngapain kita punya rencana? Karena dalam rencana itu ada balasan pahala. Karena kalau tidak begitu, kita akan merasa, ya kitalah segalanya. Ini langkah pertama kalau mau bahagia, kalau mau, apa tadi judulnya? Menenangkan jiwa. Jadi salah satu yang menenangkan jiwa saya dalam hal masalah kuliah, dalam hal masalah jodoh, dalam hal masalah kehidupan, saya selalu menganggap ya rencana Allah jauh lebih indah. Saya biar ragu nih jawab indah atau baik. Oke, yang kedua, bahwa Allah kasih saya potensi. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Gunakan ketiga potensi ini untuk meraih cita-cita. Kebetulan Masjid Raya Bintaro Jaya MRBJ punya rumah tahfiz Quran. Maka adik-adik gunakan telinga, dengar bacaan Quran baik-baik. Gunakan mata, lihat Quran baik-baik. Gunakan hati dan pikiran, hafal Al-Quran baik-baik. Begitu juga yang pegawai, gunakan semua potensi baik-baik. Masyarakat juga gunakan potensi baik-baik untuk mengendalikan sampah 1000 ton per hari. Supaya kita bisa, jadi jangan sampai kita tidak guna. Summum bukmun umyun, peka, tuli, buta, bisu. Kenapa? Karena tidak menggunakan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kasih kita. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Jadikanlah pendengaran kami, penglihatan kami, dan hati, tenaga, pikiran kami, supaya ini bisa kami jadikan sebagai modal untuk beramal soleh. Ini kalau kita gunakan potensi ini dengan baik, maka insya Allah kita akan tenang. Telinga, dengarkan untuk yang baik-baik. Mata, gunakan untuk yang baik. Tangan, kaki, gunakan untuk yang baik. Karena sampai masanya semua akan ditanya, al-yauma naftimu ala wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Ini saya nyaman ceramah di MRBJ ini, nyambung. Jamaahnya hafal, walaupun hanya surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sampai masanya nanti mulut akan terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi atas semua yang pernah dilakukan. Maka kalau kita gunakan potensi ini, hati kita jadi tenang. Tapi kalau tidak kita gunakan potensi ini pada perbuatan yang diridhoi Allah, disitulah datang kekacauan-kekacauan dalam hati dan pikiran. Yang ketiga, sebetulnya kita tidak pernah bisa mengosongkan jiwa. Karena ada orang yang mengatakan, ini kita sibuk, ini nggak tenang karena pikiran kita penuh, maka kosongkan. Pejamkan mata, kosongkan. Kosong. 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 Gimana kalau pas lagi kosong-kosong datang malaikat maut? Mati dalam keadaan kosong. Memang mau mati kosong? Pejamkan mata, dengar suara gemericik air, dengarkan suara kicau burung. Amati nafas keluar masuk, nafas masuk, nafas keluar. Sebetulnya tidak ada yang kosong. Jadi mau meditasi, mau semedi, maupun apanya namanya, hanya mengalihkan konsentrasi. Itu yang saya paham. Enggak ada kosong, itu nggak bisa. Bapak Ibu lupakan semuanya. Lupakan tabung gas, lupakan sumur sampah, lupakan THR belum cair, lupakan token habis. Bapak-bapak sekalian, lupakan istri, lupakan, kata dia. Nggak bisa, karena bapak sudah janji, aku nggak akan melupakan kamu, Ma. Gimana kita mau melupakan dia? Baru dipejamkan langsung nampak mukanya mengamuk.
Saya lihat ada ketawa yang begitu lepas. Dari tawanya ini saya dapat menyimpulkan jamaah MRBJ ini adalah orang-orang yang nggak punya masalah dan hatinya sudah tenang. Ini adalah orang-orang yang nggak punya hutang. Mudah-mudahan yang ada hutang lunas hutangnya. Banyak kali. Jadi langkah yang ketiga adalah jangan kosongkan, karena Islam tidak mengajarkan kosong, tapi mengalihkan konsentrasi. Karena kalau kita fokus pada masalah musibah yang sedang kita alami, Ustaz, saya belum bisa move on, kakak saya meninggal Pak Ustaz. Kenapa saya nggak bawa ke rumah sakit? Kenapa saya nggak bawa jalan-jalan? Kenapa saya nggak belikan dia? Kenapa saya nggak rawat dia? Kenapa saya tidak? Kenapa saya selalu menyalahkan diri? Tapi kalau dialihkan konsentrasi, makanya kalau ada orang meninggal kita suruh membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya heran kenapa disuruh baca Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Kita udah mau shadaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Saya baru paham, ternyata waktu kita baca Quran, kita sedang melupakan masalah yang lain. Oh, ngaji ini gak usah banyak komen. Kalau udah bisa bilang oh, itu udah mantap sudah. Oh, udah oke sudah. Kenapa nanti kalau pergi sama Kiai, Pak Kiai, hati saya sedang susah Pak Kiai, kira-kira gimana caranya ya? Tahlil 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul, waktu 1000 kali itu hilang dia. Pas sudah selesai datang lagi. Ternyata Kiai mau mengajarkan kita mengalihkan konsentrasi. Datang ke Habib, saya lagi susah hati ini, lagi risau, gundah gulana, gimana ya? Banyak-banyak sodako. Karena kita lagi susah, tapi begitu kita sodako 100 juta, konsentrasi kita beralih. Yang tadi susah meninggal, ada yang lebih susah lagi. Sebetulnya mengalihkan konsentrasi. Datang ke Ustaz Somad, saya lagi susah hati ini, gimana ini ya? Maka banyak-banyaklah beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Bapak, banyak istighfar? Iya Pak. Coba istighfar. Istighfar. Bukan itu istighfar. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Itu kenapa dilantunkan itu jadi enak. Kenapa? Karena pikiran kita berubah kepada iramanya itu. Kalau kita lantunkan sholawat. Kenapa kalau sholawat dengan irama-irama itu? Makanya orang banyak mendengarkan musik jazz, simfoni, Mozart. Saya Pak Ustaz kalau mendengarkan musik hilang masalah saya. I want to break music, gak boleh. No woman, no cry. Tenang pikiran saya. Pak Ustaz, ya. Saya banyak yang mau saya tanya sama Ustaz. Kenapa nggak kau tanya waktu di pengajian tadi? Gak enak Pak Ustaz, banyak orang. Apa yang mau kau tanya? Tapi Ustaz jawab baik ya. Iya, saya bilang. Saya kalau dengar lagu dangdut itu hati saya tenang. Sebetulnya dia sedang mengalihkan konsentrasi. Lalu kenapa kita nggak nyanyi aja? Sebetulnya ulama-ulama itu nggak ngelarang orang untuk nyanyi. Cara dia alihkan sholawatnya jadi nyanyi, bacaan Qurannya jadi nyanyi, istighfarnya jadi nyanyi. Begitu diajar kalau di Songo dulu. Ler iler, nguringan sumilir tak ijo royo. Manten anyar, aku nek manten anyar ya ingat. Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ada juga orang Jawa.
Jadi sebetulnya kita pahami bahwa kenapa dilantunkan kuat-kuat sholawat itu, sholatullah, sholawallah. Karena ketika telinga mendengar, dia masuk ke otak, dia masuk ke hati, konsentrasi kita mulai. Ada seorang jamaah nggak bisa tidur sampai jam 2 malam, matanya berkedip-kedip, nggak bisa tidur. Akhirnya dia pergi ke psikiater, ngomong ke psikiater, bla 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 bla. Psikiater langsung buatkan resep, beli, pergi ke apotik, makan, tidur. Bangun tidur, kumat lagi. Gara-garanya dia beli tanah tanam sawit. 3 tahun buah pasir, sudah mau panen, ternyata tanah sengketa. Makanya jam 2 malam menyesali diri. Kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa nggak jalan-jalan, kenapa nggak beli mobil, kenapa nggak kawin lagi, kenapa nggak ini, kenapa nggak ini. Jangan terlalu fokus ke situ, Bu. Saya keceplosan aja tadi. Akhirnya nggak bisa tidur malam. Terus akhirnya makan obat, muncul penyakit baru, kena buah pinggang, ginjalnya kena. Akhirnya anaknya yang lagi kuliah ngomong, papa, ayah, ya, itu ada ustadz baru pulang dari Maroko, mantap ustadznya, Ustadz Somad maksudnya. Ayolah ngaji, dia selalu ngaji di kampus kami, setiap Sabtu subuh dia ngajar hadis. Akhirnya bapak ini dengarlah pengajian. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya yang kena insomnia, yang selama ini gak bisa tidur, begitu dengar pengajian Ustadz 10 menit, langsung tertidur. Sejak itulah saya nggak pernah marah sama jamaah yang tertidur. Karena sebetulnya mereka ini sebagiannya insomnia, nggak bisa tidur. Tapi begitu pengurus masjid mengumumkan khotib Jumat kita hari ini adalah Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Kenapa orang kalau mendengarkan pengajian itu hatinya tenang? Kenapa orang waktu mendengar pengajian itu hatinya tenang? Karena konsentrasinya sedang berpindah dari masalah hidupnya kepada apa yang sedang dibicarakan Ustadznya sedang cerita tentang Palestina. Saudara kita yang ada di Palestina sedang dibombardir oleh Benyamin setan nyabut. Saat itu konsen dia sedang berada di Palestina. Dia sedang berada di Iran yang sedang dihancurkan oleh Donald Bebek. Beralih pikiran dia. Itulah kenapa kalau orang dengar, saya ini orangnya rasional. Bukan saya nggak percaya hadis itu saya percaya. Cuman apa alasannya? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, hati mereka tenang. Loh, kumpul di masjid, baca Quran, ngaji, kok hatinya tenang? Saya mikir, kok hatinya tenang? Ternyata saya menemukan hatinya tenang karena konsentrasi terhadap masalah. Makanya kalau di masjid itu orang tenang. Saya betul Pak Ustadz, makanya saya lebih lama di masjid daripada di rumah. Di rumah saya Pak Ustadz, Bapak, mau berapa lama Bapak di masjid? Inilah Pak Ustadz, saya nggak sabar nunggu malam 21 Ramadan ini. Mau iktikaf 10 hari 10 malam Pak Ustadz. Perempuan itu unek-unek yang ada di pikirannya mesti dikeluarkannya dalam bentuk kata-kata. Ini laki-laki mesti memahami, apalagi yang belum menikah, ini kan mesti paham. Dia harus dikeluarkannya, kalau enggak nanti menggumpal menjadi kristal. Jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung. Nah tadi yang memang mesti ngomong, iya kan Bo? Tuh. Maka laki-laki mesti ngerti, mesti paham. Kalau kita laki-laki ini nggak paham, kita jadi marah, kita jadi emosi. Makanya kalau sudah paham, paham aja. Daripada dia sakit, berapa biaya opname? Bagus dia merepet. Biarkan aja dia ngomong, itu kan ada iklannya. Ada saya lihat di TikTok itu, pas lagi istri lagi ngomong-ngomong, datang suami, hidupkannya motor Harley Davidson. Udah berlaga lah mereka berdua. Jadi pandai-pandai ini penting. Nah banyak laki-laki ini kadang nggak paham. Padahal, iya kan ini. Padahal istrinya itu sebetulnya lagi olahraga jiwa. Mereka mau mengeluarkan semua unek-unek. Itu beda laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki mereka memang nggak ngomong, mereka diam, tiba-tiba stroke aja. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh ya. Laki-laki itu memang nggak bicara, tiba-tiba mati aja.
Coba tanya sama dokter, angka kematian laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Maka saya nasihatkan kepada ibu, tolong jangan siksa suami kalian. Saya ini Pak, saya ini menyuarakan hati kalian. Saya ini adalah juru bicara laki-laki yang teraniaya. Bapaknya baik, ibunya baik, dua makhluk yang berbeda disatukan Allah karena apa? Karena cinta. Kita ini ada di dunia ini karena cinta. Kalau ayah sama ibu kita benci, apa mungkin kita jadi? Enggak jadi, emang bisa dikirim pakai Bluetooth. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah mengalihkan konsentrasi. Dengan apa cara mengalihkannya? Baca Quran, berzikir, sholat tarawih. Kalau orang mengerti, maka ketika dia di antara dua pilihan, mau tarawih yang 8 atau yang 20, dia nggak ngelihat 8 20-nya. Semakin beralih konsentrasi, semakin tenang. Kalau gitu saya milih yang 20 rakaat 1 juz, Pak Ustaz. Kenapa? Karena di situ saya akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Habis itu dilanjutkan tadarus. Habis tadarus pulang, istri sudah tidur. Bapak tenang. Begitu dia bangun, langsung tahajud. Begitu dia bertanya, gimana belajar? Langsung zikir. Udah selesai makan sahur, sholat lagi, berangkat ke masjid berjamaah, sholat sunat isyraq. Habis sholat sunat isyraq berzikir, pulang lagi dia tanya, gimana Pak persiapan kita Idul Fitri? Duha dulu. Disitulah orang akan menemukan ketenangan. Itulah kenapa bulan Ramadan ini bulan tenang. Apalagi masjid MRBJ yang AC-nya ini, ini tanda AC-nya hidup karena pitanya bergoyang. Semakin besar masjidnya, semakin lembut karpetnya, semakin dingin AC-nya, semakin tenang jamaahnya. Makanya lihatlah nanti jam 12 bergelimpangan korban-korban serangan Amerika. Tenang. Kita hanya bisa beli tempat tidur, tapi kita tidak bisa beli tidur. Makanya yang mau tidur, tidurlah. Itu tanda hati sudah tenang. Yang keempat, apa yang bisa menenangkan jiwa itu? Yang menenangkan jiwa itu adalah ketika kita tidak sendirian. Gak bisa sendirian. Kita mesti, makanya kalau ada orang datang ke saya, Ustaz Somad, saya mau cerita nih Ustaz. Sebetulnya dia tahu saya nggak ada solusi. Dia tahu saya nggak ada solusinya. Lalu kenapa? Sebetulnya dia hanya mau cerita. Dia mau cerita ke kawannya, dia nggak yakin karena kawannya ini nggak amanah. Dia cerita mau ke istrinya duluan cerita. Makanya tempat yang paling menenangkan Ustaz Somad. Akhirnya mereka cerita ke Somad. Begini Pak Ustaz. Dan saya ya tahu. Saya mau tahu posisi diri saya. Ya udah, saya jadi pendengar yang baik. Iya. Terus? Iya. Terus? Oh. Iya. Terus? Jadi saya nggak perlu baca banyak. Dan mereka setelah cerita itu fresh. Habis itu dia pulang. Saya yang suntuk. Datang satu lagi. Hari Rabu saya nerima tamu-tamu. Subuh dia disolihin, sarapan. Habis itu nerima jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 sampai subuh. Datang satu lagi. Ini begini Pak Ustaz. Nah, apa kata dia? Begini Pak Ustaz. Apa kata kamu? Begini Pak Ustaz. Apa kata dia? Begini Pak Ustaz. Apa kata kamu? Nah, selesai pulang ya. Karena sebetulnya dia mau cerita. Karena sekarang tidak ada lagi teman tempat cerita. Zaman dulu orang nongkrong kongko-kongko di warung kopi, dia mau bercerita. Sekarang anak nggak bisa lagi cerita sama orang tua. Anak datang mau menunjukkan nilainya. Papa, nilai adik tinggi loh. Bapaknya sibuk main game online. Istri mau cerita ke suami. Papa, gimana? Lebih cantik aku atau yang lain? Cantik kamu lah. Pasti kau bohong kan? Iya. Mereka cantik. Apa? Kau bilang ada yang lebih cantik dari aku? Memang kasihanlah nasib laki-laki ini. Waktu kecil dimarahi ibu, sudah besar dimarahi guru. Menikah, nggak usah kita teruskan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, 90% isi pertemanan, pergaulan, persahabatan, jamaah, pernikahan
isinya itu ngobrol. Ngobrol cerita. Makanya kalau suami istri udah nggak ngobrol lagi, berarti itu terjadi. Jangan sangka materi menyelesaikan segala perkara. Seorang suami yang punya uang banyak membelikan istrinya 3 mobil untuk jalan-jalan dalam kota, city car. Untuk belanja ke pasar, pick up. Untuk jalan-jalan keluar kota, mobil van. Tapi ternyata apa yang dikeluhkannya ketika konsultasi ke konsultan pernikahan? Apa keluhan ibu? Satu, Pak. Keluhannya apa? Dia nggak pernah nanya, kamu mau makan apa sayang? Sampai akhirnya ketika dia rindu pertanyaan itu, di saat itu datang WA dari mantan SMA dulu. Kamu masih ingat makanan waktu kita campur dulu? Wow, buah banget. Makanya suami mesti rajin ngobrol berkata-kata. Sebagai istri kalian mungkin wanita karir, orang kaya, sukses. Kalian adalah perempuan businesswoman. Semuanya atas nama kalian. Tapi bahagiakan dengan obrolan kata-kata. Ayah, aku memang kaya raya, anak semata wayang, kebun bapakku sejauh mata memandang, warisan 7 turunan gak habis-habis. Tapi kau adalah imamku sayang. Besarkan hatinya. Jangan kau panggil dia, ayah kesini sebentar. Ada apa mama? Aku mau bagi zakat fitrah. Sekaligus zakat mal. Kau kan salah satu dari asnaf yang 8 kan? Jatuhlah mental dia. Bahagiakanlah dia. Dan laki-laki juga jangan miskin kata untuk memuji. Masya Allah, ini baju mama untuk hari raya. Iya, wow, amazing. Papa sampai pangling tadi. Papa tadi dari jauh waktu dari masjid heran, kok ada artis datang. Ternyata kamu ya. Ngobrol ini kadang-kadang suami ini nggak mau mengungkapkan isi hatinya. Saya sebetulnya Pak Ustadz ada di dalam, cuman untuk mengucapkannya ini berat sekali Pak Ustadz. Sama macam saya paling nggak bisa ngomong. Saya ini nggak bisa, tapi saya paksa-paksakan juga. Kadang saya kirim ke WA, kadang saya cari meme-meme yang memuji-muji. Supaya apa? Supaya hidup ini ada ngobrolnya, cerita sama orang, berteman, berkawan, bersahabat. Karena nggak ada lagi di dunia ini orang yang mau mendengarkan. Mau ke istri nggak bisa, mau ke kawan nggak bisa, mau ke teman nggak bisa, dan celakanya nggak ngaji sehingga nggak punya ustadz. Akhirnya ngobrolnya kemana? Ke Facebook. Dan Facebook yang paling ramah. Apa yang Anda pikirkan hari ini? Ceritalah sama Facebook. Facebook itu adalah orang yang mendengarkan semua obrolan kita dan sangat care dengan kita. Kita udah lupa, dia masih ingat. Ini curhatan kamu setahun yang lalu. Tapi ingat, dia bukan manusia. Dia nggak punya hati dan rasa. Maka berubahlah bercerita kepada manusia. Itulah pentingnya kita punya kawan, punya sahabat. Kalau punya kawan yang mengingatkan kita, menenangkan hati kita, menyabarkan kita, kawan yang model begini jangan dikubur sebelum mati. Pegang dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Ustadz pas lagi galau-galaunya, lagi susahnya, pulang dari sholat, tiba-tiba helm hilang Pak Ustadz. Tapi begitu saya ngobrol sama kawan, bro, ya Helenku hilang. Apa? Helenku hilang? Iya. Si Anu kemarin bininya hilang. Langsung sabar saya Pak Ustadz. Tapi ada kawan ini kadang hanya menaikkan emosi kita. Bro, kawan Helenku hilang. Apa? Helenku hilang? Iya. Lama-lama kepala kau hilang. Teman yang kira-kira membuat kita susah hati, gak usah terlalu didekati. Cukup say hello aja. Assalamualaikum, apa kabar? Langsung pergi. Karena kalau terlalu lama dengan dia diam-diam pergi. Langsung, apa kabar bro? Gini, begitu udah nampak agak-agak ada gelagatnya ke sana. Aku sana dulu ya. Nah ini, tapi untuk memutus sama sekali jangan. Karena kita ini makhluk sosial. Cobalah berdiri di tepi dinding dan lihatlah ada semut yang berjalan. Karena ada lagunya itu, malu aku malu. Ada semut
merah. Itu semut merah. Semut hitam ada juga. Semut hitam. Wow. 12. Yang tahu berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana ada tahu lagu dia begitu. Semut itu kalau lagi ketemu, semut sama semut, pasti ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pernah memperhatikan semut? Saya perhatikan semut. Kalau semut lagi ketemu, pasti dia ketemu, pasti ucapkan salam. Maqali inna kata semut. Jadi senang semut aja, ada tegur sapa, ada sehelu. Bisa-bisanya orang satu masjid, satu pengajian, satu ustadz, la salam wala kalam. Mau dibawa kemana hubungan kita, Besti? Apalah salahnya mengucapkan salam? Kata Nabi SAW, Absyus salam, tebarkan salam. Syukur-syukur bisa meningkat ke arah berikutnya. Kalau sudah menebarkan salam, at'imut ta'am, berikan makanan. Ini Ustaz, masjid ini bukan sembarang masjid. Ini menyediakan 1000 porsi buka puasa. Masya Allah, saya begitu dengar 1000 porsi buka puasa. Kenapa kajian duha? Itulah akan datang saya kalau mau ke masjid itu, saya mesti telusuri dulu. Harus saya kirim dulu agen-agen Mossad untuk apa yang terjadi di masjid ini. Kalau kira-kira ada 1000 porsi, kita buat di sana cara buka puasa. Kalau nggak ada, kita pilih duha. Karena berbuka pun di situ nggak ada juga makanannya kan. Jadi ngobrol penting. Yang terakhir, yang kelima, untuk menenangkan jiwa itu ngadu sama Allah dalam munajat dan doa. Kira-kira sebelum kita berdoa Allah sudah tahu belum? Sudah. Kalau kita omongin, nggak kita omongin, hanya dalam hati, Allah tahu nggak? Tahu. Lalu kalau Allah tahu, apa yang kita ngomong? Untuk menenangkan kita. Kita ngomong itu bukan untuk Allah, untuk menenangkan kita. Tapi yang gara-gara ini nanti habis sholat zuhur nggak berdoa. Habis sholat zuhur kau nggak berdoa, Allah udah tahu. Bukan. Berdoa itu sebenarnya untuk menenangkan kita. Karena kalau nggak kita lampiaskan, nggak kita keluarkan, dia menggumpal di dalam. Itulah maka orang mengadu. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah ada jodohnya, matikan jodohnya. Itulah kenapa orang mengadu sama Allah itu. Kenapa? Sedangkan nabi-nabi aja mengadu. Apa kata Nabi yang kena penyakit itu, Nabi apa? Saya ingat, mau ngetes saja, ini jamaah masih sadar. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena penyakit, ya Allah. Engkau maha penyayang di antara yang tersayang. Nabi yang dimakan ikan, Nabi Yunus. Apa kata Nabi Yunus di dalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi yang dibakar, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi yang ingin punya anak, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikanlah aku keturunan yang baik-baik. Nabi aja berdoa. Nabi aja berdoa. Kok Nabi palsunya enggak? Kenapa enggak berdoa? Ini sekarang banyak orang udah enggak berdoa lagi. Kalaupun berdoa sebentar aja. Apa yang kau doakan tadi kok sebentar kali? Seperti yang kemarin, ya Allah. Doalah. Mintalah sama Allah. Saya sebetulnya mau berdoa Pak Ustaz, tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Siapa bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Yang pakai bahasa Arab itu cuma 4 itu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Setelah itu ini pakai bahasa kita. Ya Allah, berikan aku rezeki, berikan aku kebaikan, berikan aku istiqomah, berikan aku bahagia, berikan aku kedamaian, tentramkan hatiku, jauhkan aku dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Ini bahasa, saya pakai bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustadz, karena kami di rumah pakai bahasa daerah. Pakai bahasa daerah. Iki wis kan dino bocone rong teko sarene kan ya Allah, asli banget. Saya tuh orang Jawa Pak Ustadz, saya orang Minang. Kok banyak benar undangan patamu al-balakin kadu alam bangunan sampai bicara itu lo ungkap. Allah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa ini jangan terlalu detail. Jangan buat terlalu umum. Ini ada orang terlalu detail. Ini mau jual tanah, ya Allah, di Tangerang Selatan 25 meter kali 35. Sebelah kanan dekat dari MRPJ, harga masih nego. Apa yang gue minta? Jangan buat terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu, tapi ku yakin kau tahu yang kau mau. Bolehkah menyebut nama dalam doa? Boleh. Nabi pernah menyebut nama dalam doa. Allahumma a'izzal islama bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Karena Nabi suka dengan 2 Umar. Umar yang pertama, Umar bin Hisham. Umar yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Bagaimana kita menyebut nama orang? Tapi kalau kebetulan adik-adik, anak muda mau jatuh cinta, jangan sebut nama orangnya. Takutnya yang di sebelah namanya sama. Apalagi sholat di MRBD, ya Allah, aku jatuh cinta kepadanya. Tentang sebab sudah anakku itu kan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Insya Allah kalau yang 5 langkah ini kita lakukan, Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hati kita, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 9:12. Sekarang sudah jam 9:59. Jadi kita ada waktu 12 menit lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Apakah boleh kita sholat taraweh 4 rakaat 1 salam? Menurut mazhab Syafi'i, sholat 4 rakaat 1 salam, sholatnya batal. Jangan dipotong videonya. Menurut mazhab Maliki, tetap sah tapi makruh karena terlalu panjang. Jadi kalau mengikut 4 mazhab itu, ada yang mengatakan sah. Jadi itulah yang dipakai oleh beberapa masjid, beberapa ormas, dia pakai 4 rakaat 1 salam. Di Turki, mazhab Hanafi, itu mereka juga 4 rakaat 1 salam dengan tidak ada tasyahud supaya tidak sama dengan Isya. Tapi saya melaksanakannya 2 rakaat 1 salam dengan hadis sholatul laili wan nahari, sholat siang dan malam, matna 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tapi kalau saya kebetulan jadwal di masjid yang di situ 4 rakaat 1 salam, ya saya ikut aja, sah. Bukan berarti saya komplain, salam Pak Imam. Saya ikut aja. Karena yang paling enak itu jadi makmum. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Saya tahu di masjid itu 4 rakaat 1 salam. Pas jadwal saya di situ, saya ikut 4 rakaat. Salatnya sah. Imam yang lebih baik 2 rakaat 1 salam atau 4 rakaat 1 salam? Ya tergantung pengurus. Karena imam itu kan ikut pengurus. Mana berani imam melawan pengurus? Kena pecat lah dia. Makanya jangan pernah menyalahkan imam. Karena kalau jamaah menyalahkan imam, imam ditekan pengurus, mati dia. Kalau mau komplain, ada ide-ide ke pengurus sampaikan, jangan ke imamnya. Kalian menekan imam dari bawah, imam ditekan dari atas. Meninggal imam tuh. Menyiksa imam itu namanya. Nah, itu. Kalau mau 2 rakaat 1 salam, sampaikan ke pengurus supaya imamnya 2 rakaat 1 salam. Kalau mayoritas jumhur ulama mazhab Syafi'i 2 rakaat 1 salam. Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Albani 2 rakaat 1 salam. Tapi kalau yang mengatakan 4 rakaat 1 salam di antara 4 mazhab, ada 4 rakaat 1 salam. Saya nama nggak boleh sebut, ada sensor. Ibadah apa saya lakukan untuk suami yang sudah meninggal supaya tetap menjadi ibadah apa yang saya lakukan untuk suami yang sudah meninggal supaya tetap menjadi istri solehah? Apa yang perlu dilakukan seorang istri kalau suaminya sudah meninggal dunia? Nabi masuk ke dalam surga. Waktu Nabi menoleh ke belakang, dia lihat perempuan. Ternyata yang di belakang Nabi waktu masuk surga itu perempuan. Lalu dia nanya, kamu siapa? Kok bisa di belakangku? Aku adalah perempuan yang suamiku meninggal dan aku merawat anak-anak yatim sampai aku mati bertemu dengan suamiku.
ternyata istri yang setia menjaga anak-anaknya, maka dia akan dipertemukan dengan suaminya di surga dan dia masuk setelah Nabi Muhammad SAW. Saya punya istri saya punya emak, mertua saya. Emak mertua saya punya emak, nenek. Nah, nenek ini menjaga 11 anak yatim. Karena kakek meninggal, 11 anak yatim dia jaga sampai dia meninggal, dia tidak menikah. Tapi bukan berarti ibu yang kebetulan suaminya meninggal lalu menikah salah. Enggak salah. Ini jangan cepat ambil kesimpulan. Enggak salah. Karena kalian hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Adapun setelah 4 bulan 10 hari, walladzina yatawaffawna minkum, suami yang meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna, nunggu arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Jadi kebetulan suami meninggal Februari, Maret, April, Mei, Juni, 10 Juli, yang lain sudah bisa maju. Kau mau minang dia? Iya, kenapa? Karena aku suka lagu. Apa judulnya? Ku Tunggu Janda. Tapi anaknya 4. Lah aku suka juga lagunya apa? Barana Ampek dan Nanti Juga. Nah, jadi kalau mau menikah baik, nggak salah. Tapi kalau saya nggak bisa Pak Ustadz berpindah ke lain hati, maka surga bagi. Saya nggak mau mendikte ibu, mau pilih yang mana enggak? Saya nggak mau. Saya nggak mau mempermalukan, saya nggak mau menjudge orang. Silakan pilih. Kalau mau menikah lagi, pilihlah orang yang kira-kira menguatkan hati ibu, menjaga ibu, merawat, yang bisa jadi imam. Tapi kalau dia genderuwo, dunia nggak dapat, akhirat melarat, bagus hidup sendirian. Tapi kalau ada orang yang baik, soleh, ganteng, kaya, ngapain dia nyari janda? Tapi yang namanya jodoh bisa aja. Kalau ada yang mau begitu, jangan terhalang untuk menikah. Nggak dilarang oleh agama. Jelas? Nah, sementara belum ada imam, maka jaga diri. La takhda'na bil qaul. Jangan ngomong mendayu-dayu, suara lemah gemulai, mendesah-desah. Mana tahu ada orang salah sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena tidak semua laki-laki siap mendengar suara yang semriwing itu. Saya heran, saya sampai sekarang heran, kenapa lah suara perempuan di pesawat, di airport itu selalu dibuat ladies and gentlemen. Kenapa lah mesti? Gak bisa rupanya kalian bersuara ladies and gentlemen. Kepala buku ditempel semen. Kenapa mesti mendesak-desak kalian di situ? Membuat orang error aja. La takhda'na bil qaul. Jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa nggak boleh? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang nggak tahan mendengar suara perempuan mendayu, mendesah, lemah gemulai, dia langsung error. Yang kedua, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dzi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang nggak mahram. Satu ruangan kerja, makan siang bersama, jalan ke sana, minta antar pulang. Ingat, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Waspada. Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Kalau ada yang mulai ganggu-ganggu karena tahu suami sudah meninggal di WA, kamu cantik deh. Dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dia bukan pakcikmu, dia bukan ayahmu, dan dia mengirim itu ke WA-mu. Yakinlah dia makhluk air yang sudah naik ke darat. Nih, karena dia udah mulai mau ganggu-ganggu. Kebanyakan perempuan merasa ini laki-laki perhatian. Padahal laki-laki ini jahat, hantu, setan dia. Kenapa Ustaz emosi? Ya udah begini lama nggak ada air datang. Pasti lah kita. Nah, yang ketiga, la tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Jangan musafir kalau tidak ada mahram. Terus kalau pergi umroh Pak Ustaz, boleh, karena di situ perjalanannya aman, ada polisi, ada security, ada perempuan-perempuan yang aman, ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada mutawif. Pacaran sama mutawif. Tidak ada. Bohong, pacaran sama mutawif. Pagar makan tanah lapang. Apalagi berikutnya, jangan pakai gelang kaki
yang kalau dipijakkan ke tanah, la yadribna bi arjulihinna, jangan kau pakai gelang kaki kalau kau berjalan kerincing 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 kerincing. Itu kata-kata kiasan. Aduh, mulai kerincing. Apa maksudnya memakai gelang kaki gerincing-gerincing? Maksudnya mencuri perhatian. Pakai jilbab biasa aja, pakai baju biasa aja, pakai biasa aja. Jangan yang mencari perhatian. Pakai sepatu tumitnya 15 cm. Kecil sebenarnya. Dia yang lewat, kita yang cuma pakai jilbab, pakai punuk onta di atas. Punuk onta, kalau dia berjalan macam punuk onta benar. Kalau hanya sekedar rambutnya panjang diikat pakai karet, nggak apa-apa. Itu karet bekas gula sama minyak. Nggak apa-apa. Karena kalau nggak diikatkannya pas dibuka menggerabang. Nah, maka nggak apa-apa. Yang kelima, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Tapi muka saya pucat, Pak Ustaz. Kalau saya pakai bedak warna kulit, mengembalikan ke bentuk asal boleh. Karena asalnya memang hitam-hitam setampuk manggis walaupun hitam kepada manis. Boleh. Tapi kalau merubah itu yang nggak boleh. Karena kalau dia nggak pakai bedak warna kulit, mukanya pucat. Bukan putih, pucat. Ketemu di bawah dekat toilet. Allahu la ilaha illallah. Janganlah mengada-ngada. Ini kadang perempuan ini, aku kasih tahu sama kalian ya, anak muda, jangankan sama kalian, Tuhan pun dia nggak percaya. Sudah bagus dikasih alis, dikecilkan. Sudah bagus dibuat melengkung, diluruskan. Sudah bagus bibir dibuat begini, alis itu bawah. Disuntik atau apa gitu. Apa lagi? Innahudah. La'anallahu wasyimat. Allah melaknat perempuan yang buat tato. Wal mutasyimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, membakar, mencukur. Sudah bagus, dicukur. Ditengoknya di cermin, dia pun takut ukur ya. Dia pun takut. Kawan nelpon terus, aku udah di depan nih, kita berangkat ya. Aduh gimana nih? Untunglah ada spidol whiteboard. Memang papa memberikan solusi terhadap masalah. Dipakaikan spidol whiteboard. Mau acara bukber ini, mau bukber. Sampai di tempat bukber itu rupanya orang rame, kipas mati. Meleleh. Meleleh panas ya Jeng ya. Iya. Panas berserak lah. Kemana-mana perginya. Setiap jumpa orang senyum, kita senyum. Orang rupanya yang disenyumkan orang kita. Pulang ke rumah, habis sholat tarawih, habis bukber, pulang ke rumah. Apa? Laku belum hidup, dibuka sama suaminya. Allahu la ilaha illallah la ta'budu. Oh nggak pergi, katanya hantu bulan Ramadan diikat katanya. Ini kok lepas aku binimu katanya. Memang kalau lapar ini bawaannya mau ketawa aja memang. Bagaimana hukum mencari rezeki dengan cara menyingkirkan teman kerja? Ini Bu, ini kalau saya lihat ini bukan bertanya, ini mau menyindir ini. Saya ikut tes dosen bahasa Arab, test of Arabic language, foreign language, lulus. 200 soal tes potensi akademik, lulus. Tes mengajar, lulus. Audisi dengan 4 guru besar, lulus. Tinggal lagi bertemu dengan orang paling nomor 1 di kampus. Saingan 2, saya 1 lagi. Datang orang ngajak saya, ayo kita silaturahim sama pejabat man. Saya bilang sama mak saya, mak, ya, aku mau silaturahim sama pejabat. Mau bilang bahwa aku S1 Mesir, S2 Maroko, aku bahasa Arab, begini, begitu. Kata mak saya, kalau lulus kau gara-gara kau melobi pejabat itu. Sebetulnya yang pantas lulus orang yang 1 lagi itu, makan haram kamu. Mendengar cakap dia saya takut, akhirnya saya nggak lobby. Saya serahkan sama Allah, akhirnya saya lulus juga. Bayangkan kalau saya singkirkan dia, padahal yang layak lulus sebetulnya dia. Dia yang layak sebetulnya. Tapi karena saya lobby lulus saya, maka gaji saya haram. Uang sertifikasi haram, pensiun haram, uang tunjang, uang sifat, uang sundul, uang tanduk. Haram semuanya.
Nauzubillah. Jangan makan haram. Jangan belah bambu, pijak satu, angkat satu. Jual beli, bisnis, hindari tiga. Yang pertama, rish, tipu. Yang kedua, zulm, aniaya. Yang ketiga, warar, ketidakpastian, judi, gambling. Nauzubillah. Kertas terakhir terkait riba. Riba itu kalau ada penambahan biaya jika kita ingin berutang atau itu dilarang. Benar nggak ya Pak Ustadz? Di bank syariah atau di pegadaian tetap ada penambahan biaya dan lain-lain, yang bagaimana itu Pak Ustadz? Bank syariah tidak boleh buka kalau tidak ada dapat fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, Kiai Haji Khalil Nafis. Barulah BCA Syariah, HSBC Syariah, dan lain-lain syariah itu baru boleh buka. Dan dia mesti ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, barulah dia boleh. Lalu penambahannya itu apa Pak Ustaz? Nah, ini agak jelimet sedikit. Ini kira-kira kalau saya jelaskan ini masih konsen? Masih? Saya nggak konsen lagi. Saya datang ke Adrian Bank. Bang Adrian. Lalu saya bilang, Pak Adrian Bank, ya saya mau pinjam uang. Berapa Pak Ustaz? 100 juta. Beliau kasih 100. Nanti bayarnya 120. Yang 20 itu apa namanya? Riba. Bertambah, bertumbuh, berkembang, itu arti riba. Bertambah, bertumbuh, berkembang, itu arti riba. Tapi jangan gara-gara ini, kamu riba sekarang ya. Bertambah, bertumbuh, berkembang, itu riba. Dah, konvensional, Arab. Lalu saya datang ke MRBJ Syariah. Ternyata ada satu masjid di Tangerang Selatan itu yang dulu pernah punya aset 8,7 miliar untuk memberikan bantuan-bantuan. Mereka sudah berubah tidak hanya sebagai masjid, tapi sudah jadi Bank MRBJ Syariah namanya. Amin. Ragu pula orang yang mengaminkan. Lalu saya datang ke MRBJ Syariah. MRBJ Syariah, saya mau minjam uang 100 juta. Haram minjam uang, bayar uang. Karena uang dengan uang bertambah riba. Ustaz, untuk apa Pak Ustaz? Saya mau beli mobil. Oh, kalau begitu solusinya begini. MRBJ membeli mobil itu cash. Sekarang mobilnya punya siapa? Punya MRBJ. Lalu MRBJ menjual ke saya dengan angsuran. Saya yang nggak ngerti merasa sama aja. Kemarin waktu di Adrian Bank nambah juga. Ini dengan MRBJ nambah, beda. Dengan Adrian Bank nambah uang dengan uang, dengan MRBJ uang dengan barang. Maka uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Jelas? Itulah sampel contoh pada bank syariah. Tapi kenyataannya bank syariah nggak ada beli mobil Pak Ustadz. Namanya taukil. Ini uang kami bank, jual belinya kami wakilkan ke Bapak. Bapak yang membeli mobil. Jadi di situ ada akad. Ribet Pak Ustaz, makanya nggak usah dipikirkan. Kan aku bilang tadi, kadang jamaah ini kalau masalah agamanya dia mau detail, padahal waktu disebutkan dalilnya pusing juga dia. Kenapa orang ketika masalah mobil dia nggak mau detail? Mobilnya rusak, dibawa ke bengkel, diserahkannya aja. Kenapa nggak pernah nanya bengkel yang mana kabelnya, yang mana aliran listrik? Kenapa nggak pernah tanya? Kenapa waktu handphone rusak kok kasih ke servis kok nggak tanya? Kenapa dalam masalah agama ini kok tanya betul Ustaz, mana dalilnya? Masa apa? Sumbatkannya cocoknya di kulit. Jadi dalam masalah agama ini serahkan kepada fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kenapa waktu naik pesawat nggak kok ketuk pintu pilot itu nanya, Pak pilot ini matic atau manual? Serahkan aja kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi dalam masalah ekonomi syariah itu yang mengeluarkannya namanya Dewan Syariah Nasional. Tapi adik-adik anak muda yang mau detail, dia nggak salah kalau mau bertanya dalilnya apa, dia mau ilmiah. Tapi bagi yang nggak mau, terima saja fatwanya. Maka Bank Syariah Nasional yang ada di Indonesia, BSI, Muamalah, itu semua sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Jangan dengarkan orang-orang yang mengatakan bank syariah ternyata tidak syariah. Ternyata dia buat bank sendiri yang bunganya lebih tinggi. Ustaz tahu dari mana? Saya tahu saya semua. Saya kan ada intel-intel saya.
Saya tanya, itu orang-orang yang mengatakan tidak syariahnya bank syariah itu kemana jamaah dia duitnya? Mereka punya bank sendiri Pak Ustaz. Oh, ya cukup. Pantasanlah dia nyerang bank syariah. Rupanya dia nggak mau jamaah itu nabung ke bank syariah. Bank syariah ini kita yang menghidupkannya. Kalau nggak kita hidupkan mati bank syariah ini. Tahu berapa sekarang perkembangan bank syariah Indonesia? 7%. Padahal kita kan mayoritas. Makanya saya kalau diundang ceramah di bank-bank konvensional itu saya gas aja. Bank konvensional, pegawainya, direkturnya, yang menabungnya, makan haram, riba. Makanya saya kalau udah diundang di bank konvensional pasti nggak diundang lagi. Sakit hati orang itu. Saya bilang lagi Ustaz itu. Makanya beralihlah ke bank syariah. Silakan mau ke BSI, mau ke Bank Muamalah, yang penting bank syariah supaya bangkit bank syariah di Indonesia ini insya Allah. Biasa saya ceramah itu 1 jam, mestinya jam 9.12, selesainya mestinya jam 10.12. Ini kok bisa jadi jam 10.22? Ini sudah melanggar kode etik. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan hati kita selalu tenang. Apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan saya dulu yang mengamalkannya dan diamalkan oleh jamaah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.